سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر وكان أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurulillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan hadis asy-syama'il, hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepribadian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahwalun Nabi, keadaan-keadaan yang dilakukan, yang dialami oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk insyaallah bukti bahwasannya kita peduli dengan Nabi, kita mau dekat dengan Nabi, bukan hanya di bulan Maulid. Karena ini sudah selesai bulan Maulid. Arba'in sudah selesai, Maulid juga sudah selesai. Tapi insya Allah walaupun Maulidnya selesai, bulannya tetap setiap waktunya, setiap saatnya kita ingin mendengar tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau cuma di bulan Maulid ya berarti bukan cinta yang tulus sama Nabi, cuman ikut-ikutan. Nah, insya Allah kita jauh dari itu semua dengan bukti setelah bulan Maulid langsung kita mulai kajian kita, yaitu tentang syama'il, tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada malam hari ini kita masih berada di hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi termasuk guna atau kenapa kita harus mendengar hadis-hadis seperti ini. Mungkin Bapak berpikiran ini kan Habib tidak ada kaitannya dengan hukum halal haram, tidak ada kaitannya dengan wajib atau tidak wajib. Kenapa kita harus mendengarkan hadis-hadis seperti ini? Salah satu alasannya agar kita lebih mengenal Nabi dan agar terekam di benak kita, di khayalan kita, bentuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita boleh menkhayalkan Nabi. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Nabi katakan di hadis, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Pengen tafakur di makhluknya Allah. Kita mau tafakur bulan dan apa yang ada di atas, pelajari ilmu bintang, itu terserah, dibuka sama Allah asal mampu kita. Kita mau tafakur tentang
lautan, apa yang ada di dalamnya, silahkan. Pokoknya selagi itu makhluk Allah, kita boleh mentafakurinya. Tapi zat Allah boleh stop di situ. Lau walim wa kaifa. Bagaimana Allah? Nah, itu dah. Itu pertanyaan yang salah. Allah itu bagaimana? Allah itu di mana? Ini semua pertanyaannya yang salah sehingga tidak ada jawaban untuk pertanyaan yang sah. Karena akal manusia adalah makhluk ciptaan dan ciptaan tidak akan bisa mengenal atau mengetahui hakikat yang menciptakannya. Akal kita ini manusia secerdas apapun, IQ-nya tinggi setinggi apapun, itu tetap ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak akan mampu untuk mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi Muhammad, beliau makhluk Allah, maka kita diizinkan oleh Allah untuk mentafakuri Nabi Muhammad, untuk mengkhayalkan Nabi Muhammad, untuk kita membaca, untuk kita menghafal, merekam. Jadi mengkhayalkan. Kita dengar Nabi itu mukanya bersinar seperti bulan. Kita khayalkan, boleh, boleh itu. Nabi itu hidungnya begini, matanya begini, tingginya begini, boleh. Nabi kalau tersenyum seperti ini, boleh. Kenapa? Karena Nabi makhluk Allah. Maka dibukakan di situ pintu untuk kita mentafakuri Nabi Muhammad. Dari alasan itulah kita diharuskan untuk mengenal Nabi melalui materi ini, melalui hadis-hadis tentang sifat Nabi Muhammad, dan setelah hadis tentang sifat Nabi akan kita lihat, akan kita dengar hadis-hadis tentang kepribadian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khalqan wa khuluqan. Khalqan ciptaan Nabi, khuluqan akhlak budi pekerti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ini cucu Nabi, sahabat Nabi Muhammad. Ketika Nabi meninggal, beliau itu umurnya 8 atau 7 tahun. Itu saja masih bertanya kepada pamannya yang bernama Hindun tentang sifat Nabi Muhammad, padahal beliau melihat Nabi. Hasan ini melihat Nabi. Nabi meninggal, dia sudah 7 tahun, 6 tahun, artinya sudah terekam. Apalagi orang dulu, anak dulu itu ada yang 5 tahun udah hafal Quran, gitu. Karena tadi barusan kita bahas, anak kecil itu kalau bisa dijauhkan dari digital. Jangan Pak, kita sayang sama anak, kita belikan HP khusus buat anak kita. Oh aku sayang, bohong, salah itu. Aku sayang sama anak aku sayang sama cucuku, dibelikan tab khusus untuknya. Itu bukan bentuk sayang kita. Jauhkan anak kita dari hal-hal yang berkaitan dengan digital. Jauhkan anak-anak kita dari hal-hal yang berkaitan dengan dunia maya. Karena itu musibahnya. Madarrat, kalau alasannya biar anak ini tahu, biar anak ini, banyak orang yang cerdas, orang yang maju tanpa ada digital. Bahkan kebalikan, makin anak itu main digital, makin anak tadi bodoh, maaf, tidak terasa, tidak mau mencari. Bahkan kami dulu, dan ini metode dipakai sampai sekarang oleh Universitas Al-Azhar Kairo. Itu kalau ada anak lagi ada tugas dari gurunya, itu tidak boleh cari marjaknya, referensinya dari Google. Kalau misalkan lagi buat apa bahasanya itu, skripsi misalkan,
Itu referensinya. Kalau dia bilang di Google nggak diterima. Google atau aplikasi yang isinya kitab itu cuma menggampangkan. Anak tadi harus tetap ke perpustakaan, ngambil kitabnya, buka, dicari bab apa, halaman berapa, ditulis deskripsinya. Ini bab ini halaman, cetakannya biar dosennya bisa buktikan betul enggak. Dan itu dipraktekkan juga sama guru kita ketika kita belajar di kota Mekah. Kalau ada apa-apa carinya ke perpustakaan. Padahal semua di digital ada sekarang. Jadi digital ini menggampangkan. Tapi jangan kita andalkan. Kalau ilmu kita dari digital, tiba-tiba suatu saat Google mati, maka mana ilmu kita? Lalu itu. Nah, jadi anak dulu itu cerdas-cerdas, pinter-pinter. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri diriwayatkan beliau hafal Quran umurnya 5 tahun. 5 tahun sudah hafal Al-Quran. Dan itu biasa kalau orang dulu. Kalau sekarang ada 5 tahun hafal Quran, oh viral kali ya. Kalau dulu biasa, 5 tahun hafal Quran itu. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran. 10 tahun hafal kitab Muwatta, hadis yang berjumlah ribuan yang dikumpulkan oleh Al-Imam Malik, gurunya. 10 tahun. 15 tahun sudah buka majlis atau sudah berfatwa. Bukan majlis, kalau majlis kita sekarang biasa, fatwa. Umurnya 15 tahun. Artinya apa? Perekam di dalam otak mereka itu masih murni. Sehingga anak kecil dulu bela dengan anak kecil sekarang. Jadi Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib ketika Nabi meninggal walaupun umurnya 8 tahun atau 7 tahun, itu bukan artinya beliau tidak ingat tentang Nabi Muhammad. Beliau ingat. Beliau tahu. Cuman tetap beliau bertanya kepada pamannya yang bernama Hindun, karena Hindun tadi diasuh sama Nabi dari kecil, seperti yang kita sebutkan kemarin, pertemuan terakhir, Hindun ini anaknya Siti Khadijah, dari suami sebelum Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi nikah dengan Siti Khadijah udah punya 3 anak. Salah satunya Hindun. Jelas Hindun tinggal sama ibunya. Artinya sama Nabi. Hindun ini dari kecil sama Nabi. Makanya Hasan, putra dari Siti Fatimah, adik tirinya Hindun, bertanya kepada pamannya Hindun tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya apa kata beliau? Ata'allaqu bih, agar aku lebih bisa ta'alluq, lebih bisa terkait dengan Nabi. Jadi kalau kita cuma mau terkait dengan Nabi, cuma oh aku cinta Nabi, banyak sholawat sama Nabi, bisa kita terkait dengan Nabi, cuma kurang cepat, kurang efektif. Kalau kita terkait, ikatan batin kita kuat dengan Nabi, dibantu dengan sholawat, dan dibantu kita mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad, maka akan lebih cepat batin kita terikat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi sekali lagi Nabi itu manusia, makhluk, dan boleh kita mengkhayalkan bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah kita bahas sedikit, sudah kita sebutkan atau kita syarahkan sedikit daripada sifat yang disebutkan oleh Hindun kepada Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan Hindun karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhama. Nabi itu berwibawah. Ya tala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri. Nabi itu mukanya bersinar seperti sinarnya bulan purnama. Itu sinarnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi sinarnya Nabi lebih terang daripada bulan purnama. Atwala minal marbu wa aqsara minal musyaddab. Nabi itu atwal minal marbu. Nabi itu lebih tinggi dari standar tingginya orang biasa.
Atwal minal marbu. Marbu itu standar orang biasa, Nabi lebih tinggi. Wa aqsara minal musyaddab, tapi Nabi tidak setinggi orang yang sampai aneh kalau kita melihat orang tadi tinggi. Musyaddab itu tingginya berlebihan. Jadi Nabi tingginya lebih dari standar, tapi tingginya tidak berlebihan. Itu sifat tinggi badan Nabi besar Muhammad SAW. Ummu Ma'bad, ada perempuan lain yang mensifati Nabi besar Muhammad SAW tentang tinggi badannya Nabi. Apa kata beliau? La takhamuhu ainun min qisarin wala tashna'uhu min tulin. Nabi ini tidak, jadi tubuh Nabi itu tidak bisa dilihat sama seseorang. Maaf ya, kalau orang pendek itu mata kita tuh full melihat orang tadi, istilahnya begitu. Nabi tidak begitu. Kalau orang ada yang pendek, itu mata kita ngelihatnya bahkan lebih. Ruang mata kita melihat orang yang pendek itu banyak lebihnya. Kata Ummu Ma'bad, ini sahabiat perempuan. Nabi tidak seperti itu, artinya lebih tinggi. Tapi wala tashna'uhu min tulin. Tapi mata ini ketika melihat Nabi tidak merasa aneh karena terlalu tinggi, begitu. Jadi tingginya beliau tidak sampai membuat kita aneh ketika melihat tinggi Nabi. Juga Nabi tidak pendek sehingga kita melihat Nabi, ruang mata kita masih banyak untuk daripada badan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah kita sebutkan mukjizat dari sini. Jadi ini termasuk kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa anggota tubuh Nabi Muhammad itu Allah berikan mukjizat. Jadi anggota tubuh Nabi, tinggi badan Nabi sempurna. Karena Nabi lebih tinggi dari rata-rata dan Nabi tidak pendek. Dan Nabi tidak terlalu tinggi. Itu kesempurnaan ciptaan Allah untuk badan Nabi Muhammad. Di balik kesempurnaan tubuh Nabi Muhammad itu terkadang ada mukjizat. Itu kemarin di bulan Maulid, alhamdulillah kita banyak ngumpulkan. Kita ngumpulkan dan kita share. Nggak tahu, mungkin ada yang sampai ke grupnya, ada yang nggak sampai. Ya, karena orang Bangka ini kayaknya grup WhatsApp itu kurang aktif, kayaknya begitu. Ya, kurang aktif. Ya, alhamdulillah masih nggak aktif di grup WhatsApp. Nah, tapi kalau nggak aktif di amal baik, aktif ngomongin orang, naudzubillah, berarti hati-hati ya. Jadi harus kita gunakan kemajuan teknologi sekarang untuk berdakwah di jalan Allah. Jadi jangan kita ini kuno istilahnya. Jangan katrok, jangan kuno. Ya, untuk yang tua-tua mungkin sudahlah Habib, kami dari kecil nggak megang HP, tidak usah. Untuk yang muda-muda harus kita gunakan. Dan ini bukan ajakan Al-Fakir. Kalau Al-Fakir tidak mendengar dari guru-guru mulia, maka Al-Fakir tidak mungkin ngajak karena nggak tahu betul atau tidak. Tapi kita lihat guru-guru mulia, para ulama yang ada di seluruh dunia, yang mereka bisa untuk menggunakan akses teknologi sosial, media sosial, itu mereka gunakan. Aktif mereka. Di YouTube-nya mereka aktif, di Instagram-nya mereka aktif, di Telegram-nya mereka aktif, di WhatsApp-nya mereka aktif, di Facebook-nya mereka aktif. Coba lihat. Kalau guru kami Abu Said Ahmad memang tidak mendukung tempatnya untuk aktif di media sosial. Jadi nggak ada. Ada pribadi untuk dakwah nggak ada. Karena memang negaranya tidak mendukung. Ajarannya agak bertentangan. Tapi kalau ulama di tempat lain, di Yaman, di Urdun, di Turki, di Mesir, semua aktif.
Salah satu contoh, lihat Al-Habib Umar bin Hafid Yaman. Itu punya semua. YouTube-nya ada, WhatsApp-nya ada, saluran. Sekarang ini WhatsApp ada saluran, berita, jadi kayak grup gitu. Facebook-nya ada, Telegram-nya ada, Instagram-nya ada. Mungkin yang tua bingung, apa itu Habib? Nama-nama apa itu? Ini nama-nama aplikasi, Pak. Nama-nama aplikasi untuk mengakses rekaman dakwah mereka, rekaman kajian mereka, catatan-catatan faidah ilmu mereka, aktif mereka. Walaupun yang memegangnya muridnya bukan beliau sendiri mungkin tim, tapi aktif. Karena itulah sekarang termasuk cara kita dakwah. Kalau kita jadul, gak mau aktif di situ, sedangkan kelompok sesat aktif semua. Lihat, coba kelompok-kelompok yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangankan media sosial, saluran TV mereka punya. Kita ada apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah punya saluran TV? Nggak ada. Ada satu ngos-ngosan, dananya kurang terus. Tapi mereka aktif. Punya saluran TV, channel TV, bahkan bukan satu, dua, tiga. Kita tahu semua itu. Kemana Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kemana? Kemana anak-anak muda yang bisa aktif di bidang-bidang ini? Yang ngerti di media sosial, yang ngerti di bagian teknologi digital. Kemana? Gunakan itu dakwah untuk ajaran Nabi besar Muhammad. Kita pasang status saja misalkan di WhatsApp. Misalnya kita pasang status ilmiah, status faedah ilmu. Umpama kita punya teman WhatsApp, taruhlah 100, ini umpama. Yang baca dari status kita di WhatsApp tentang ilmu tadi 50 orang, umpama. Yang bergetar hatinya, tertegur hatinya, sadar dia dari status kita satu orang saja, itu kata Nabi, khairun laka min humurin na'am. Nabi katakan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan wahid. Enggak usah banyak-banyak. Kata Nabi, wahai Ali, kalau kau bisa memberi hidayat, gara-gara kamu orang taubat, gara-gara kamu orang ingat sama Nabi, gara-gara kamu orang meneteskan matanya rindu kepada Nabi, gara-gara kamu orang ingin baca Al-Quran, ingin salawat, ingin istighfar, satu saja, itu kata Nabi, wahai Ali, lebih baik darimu itu daripada kau dapat harta yang melimpah. Artinya pahalanya besar di sisi Allah. Satu. Kita punya teman di WhatsApp 100, yang baca status kita 50, yang mengambil atau kena masuk ke hatinya satu orang, itu pahalanya luar biasa dari Allah. Itu niatnya, Pak. Ini untuk anak-anak muda ini. Itu niatnya. Kenapa kita harus aktif di media sosial? Itu. Kayaknya begitu. Satu, kalau dua, kalau tiga, kita nggak tahu. Kita tidur, pahala kita nambah di sisi Allah. Mungkin gara-gara itu dosa kita diampuni oleh Allah. Mungkin gara-gara itu derajat kita diangkat oleh Allah. Jadi gampang. Makanya digital sekarang itu merusak. Kita pakai biar tidak merusak. Digital merusak. Orang bisa melihat semuanya di digital, di HP. Kita pakai untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita untuk rekam. YouTube isinya wah macam-macam, semua ada di YouTube. Kita masukkan kajian kita, Habib kita cuma berapa? Jangan kita mundur atau down gara-gara banyak yang lebih jelek, banyak yang mungkar lebih banyak. Ya kalau YouTube majelis pengikutnya cuma 1.000, 2.000. Coba lihat YouTuber, artis-artis yang suka bongkar maksiatnya 2 juta, kan begitu pengikutnya. Kalau yang majelis 1.000 balik. Itu pun yang baca berapa? Jangan itu yang kita lihat. Yang penting niat kita. Yang penting niat kita. Niat kita untuk menyebarkan dakwah Allah
Mau ada yang lihat, ada yang tidak lihat, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah punya andil dalam menyebarkan dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa namanya? Kita kembali ke pembahasan kita terlalu jauh. Jadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kata Ummu Ma'bad tidak terlalu tinggi sehingga tidak enak dilihat, juga tidak pendek, sedang pada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kemarin di bulan Maulid sempat kita kumpulkan anggota-anggota tubuh Nabi. Di balik anggota tubuh Nabi yang mulia, terkadang ada mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang juga ada akhlak yang mulia. Ini tidak ada kecuali pada Nabi Muhammad. Jadi anggota tubuhnya mulia, maksudnya ada yang mulia. Misalkan apa tadi? Tinggi badan Nabi Muhammad, sempurna. Itu kemuliaan atau kesempurnaan di dalam ciptaan tinggi Nabi Muhammad. Di balik kesempurnaan ini ada mukjizat. Apa mukjizatnya? Bukan kesempurnaannya, bukan. Kalau badan Nabi tadi sempurna, bukan mukjizat. Apa mukjizatnya? Mukjizatnya tidaklah beliau berdiri di samping orang yang sangat tinggi kecuali Nabi lebih tinggi dari orang tersebut. Nah, kita bahas tuh. Kan tadi Nabi standar atau Nabi itu lebih tinggi sedikit dari orang standar, tapi tidak terlalu tinggi. Umpama kalau dulu misalkan orang Arab dulu 2 meter, taruhlah ini umpama. Nah, itu kesempurnaan dalam ciptaan tubuh Nabi. Mukjizatnya kalau ada orang yang tingginya 2,5 meter jalan di samping Nabi atau duduk di samping Nabi, maka tingginya Nabi lebih dari orang itu. Oh, dari mana ya? Dari Allah, mukjizat tadi itu. Jadi tidak ada orang yang tubuhnya lebih tinggi dari Nabi kalau lagi sampingan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang tingginya 2,5 meter tadi sampingan sama Nabi, pasti Nabi lebih tinggi dari orang itu. Lebih tinggi. Berpisah, orang tadi pergi, balik dia ke rumahnya, Nabi standar lagi tingginya. Tapi jangan kita bayangkan, oh badan Nabi kayak karet Habib. Jangan, tidak pantas itu. Ya, itu mukjizat. Itu mukjizat. Jadi di balik kesempurnaan postur tubuh Nabi, ada mukjizat yang sangat luar biasa. Itu tidak ada kecuali pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian azimal hamah, kepala beliau besar. Ya, artinya menunjukkan bahwasanya orang yang kepalanya besar artinya orang itu lebih cerdas, tapi belum tentu atau tidak pasti cerdas. Oh, kepala dia besar, cerdas, nggak usah belajar, ya tetap bodoh kalau nggak belajar. Oh, kepala saya kecil Habib, berarti bodoh, nggak usah belajar. Nah, ini kan tanda, termasuk tanda orang cerdas kepalanya besar. Nabi Muhammad memiliki kepala yang besar. Rajila syi'ri inin faraqat aqiqatuhu faraqaha wa illa fala. Rajila syi'ri, rambut Nabi Muhammad adalah rambut yang sangat sempurna. Sifat rambut Nabi rajila syi'r, artinya tidak terlalu keriting, juga tidak lurus. Rambut Nabi tidak lurus, juga tidak keribu, tengah-tengah. Kalau bahasa sekarang ikal misalkan, rambutnya ikal. Jadi tidak keriting, keribu, juga tidak lurus, jatuh begitu, tidak. Ikal rambut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inin faraqat aqiqatuhu faraqaha. Kalau rambut tadi bisa dibelah dua, jadi model rambut Nabi kalau menyisir itu belah dua, maka dibelah dua oleh Nabi besar Muhammad. Artinya kalau lagi panjang,
Ya kan, kalau rambut pendek kan nggak bisa disisir belah dua, kan pendek. Kapan bisa disisir belah dua? Kalau lagi panjang. Nah, jadi rambut Nabi kalau lagi panjang itu bisa Nabi sisir belah dua. Jadi kapan Nabi sisirannya modelnya belah? Jadi Nabi itu bersisir, Pak. Eh, kita kita ini salah kalau nganggap agama itu compang-camping. Zuhud itu pakaian kita kotor. Zuhud itu kita nggak mandi. Zuhud itu salah. Itu malah mencemarkan nama baik Islam. Salah. Nabi Muhammad itu setiap beliau jalan, itu beliau selalu bawa kotak kecil. Kalau sekarang mungkin kita tas-tas kecil itu. Niatkan bawa tas itu sunnah Nabi. Karena Nabi selalu bawa tas kecil itu. Tapi kotak kalau dulu modelnya dari kayu. Itu tidak pernah tinggal. Apa isinya? Siwak untuk membersihkan mulut beliau, padahal mulut beliau tidak pernah bau, tidak pernah kotor, bersih terus. Tapi ini untuk sunnah umatnya. Apalagi isinya? Cermin. Apalagi? Sisir. Tiga ini tidak pernah lepas dari atau tidak pernah kosong dari kotak kecil yang selalu dibawa oleh Nabi Muhammad. Bahkan diriwayatkan sama sahabat, pernah Nabi itu tidak menemukan cermin, beliau mengaca di pantulan air, merapikan. Jadi Nabi mau ada tamu, Nabi nggak ada cermin, Nabi lihat di pantulan air, merapikan rambutnya. Itu Nabi besar Muhammad. Makanya orang yang compang-camping, maaf dengan kata-kata ini, yang tidak pernah ganti bajunya, nggak mandi, mengatakan itu adalah zuhud dan waro, itu yang nggak baca hadis-hadis seperti ini. Ya, nggak baca hadis-hadis seperti itu. Dia nggak tahu Nabi itu nggak seperti itu. Bahkan Nabi memiliki pakaian yang bagus, dipakai kalau ada tamu dari luar kota, sampai begitu. Oh, ria itu bukan ria, begitu. Jadi beda, ria itu bukan urusannya di situ. Dirapi Nabi Muhammad, menyisir beliau. Cuman jangan kayak perempuan kalau berkaca kan gitu, Pak. Kalau laki depan kaca setengah jam ya apa bedanya sama istrinya kan gitu. Sekedarnya rapi. Sebelum keluar dari rumah kita mengaca lihat. Mungkin ada kotoran di muka kita. Lihat pakaian kita rapi. Pakaian ini udah berapa hari kan gitu. Makanya kenapa Nabi paling suka pakaian yang warna putih? Salah satu alasannya kata ulama, karena kalau putih kotor itu ketahuan. Beda dengan pakaian warna kan begitu. Nabi suka pakaian putih karena putih itu kalau kotor cepat ketahuan. Jadi cepat diganti sama Nabi Muhammad SAW. Itulah agama. Kalau ada orang mengatakan agama itu seperti aku compang-camping, berarti dia menafikan agama Nabi Muhammad kan begitu. Kalau kita mau tahu mana agama, ya lihat apa yang dilakukan oleh Nabi, bukan apa yang dilakukan oleh fulan atau fulan atau fulan. Walaupun fulan-fulan tadi mungkin adalah ulama. Oh, kita melihat ada seorang wali compang-camping, ya itu mazhabnya dia, bukan untuk ditiru. Kita lihat ada wali compang-camping misalkan, nggak boleh kita ingkar, nggak boleh kita menghinanya, nggak boleh. Tapi apakah kita mengikutinya? Tentu tidak. Yang wajib diikuti Nabi besar Muhammad. Satu dah. Itu wali tadi pakaiannya compang-camping, itu berarti mazhabnya sendiri. Mungkin pasti dia ada alasan. Kenapa pakaiannya seperti itu? Tapi untuk kita orang biasa, kita harus meniru siapa? Yang pasti tidak salah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita niru wali tadi dan kita tidak punya alasan seperti wali tadi, kita salah dong. Kalau wali tadi punya alasan dia pakaian seperti itu, kita nggak punya alasan sama seperti wali tadi, kita niru dia, salah kita. Kenapa kita nggak meniru Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi qudwah, uswah, suri tauladan untuk kita semuanya hanya ada pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang seorang guru melarang muridnya untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya karena apa?
karena gurunya tadi punya alasan tertentu, sedangkan muridnya tadi tetap harus ikut apa yang disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu rambutnya kalau bisa dibelah dua sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya panjang berarti. Dua. Wa illa fala. Nah, kalau nggak bisa dibelah dua, maka rambutnya kalau nggak panjang berarti sisirnya nggak belah dua, ke belakang biasa. Itu model nyisir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yujawizu sya'ruhu syahmata udhunaihi idza huwa waffarahu. Kalau rambut Nabi lagi panjang, maka rambutnya tadi akan melewati telinga Nabi Muhammad. Lebih jadi gini. Lewat dari sini. Ketika dibelah dua tadi, rambutnya lewat dari kuping, artinya panjang. Jadi sifat rambut Nabi itu dari semua hadis sahabat ada 4. Yang pertama, Nabi botak. Nabi pernah botak. Kapan? Ketika manasik. Ketika haji atau umroh. Selain haji atau umroh, Nabi nggak pernah botak. Kemudian sifat rambut Nabi yang kedua lebih panjang, panjang sedikit dari botak, tapi tidak sampai ke telinga, tidak sampai. Artinya biasa panjangnya. Yang ketiga sampai ke daun telinga ini, ketutup. Yang keempat paling panjang sampai ke bahu Nabi Muhammad SAW. Dan ada riwayat rambut Nabi lebih panjang dari itu. Tidak ada. Jadi paling panjang riwayat rambut Nabi besar Muhammad SAW itu rambutnya sampai kena ke bahu Nabi. Begini sampai ke sini. Jadi tapi tadi Nabi itu rambutnya panjang diurus, bukan amburadul istilahnya, ya, diurus rapi. Jadi kalau kita mau meniru Nabi rambutnya panjang silahkan, tapi diurus rapi, paling panjang sampai bahu. Itu rambut panjang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azharul laun, wasi'al jabin, azajjal hawajib, sawabigha fi ghairi qarnin. Azharul laun, warna Nabi Muhammad putih kemerah-merahan, itu azharul laun. Wasi'al jabin, kening Nabi Muhammad itu lebar, menunjukkan cerdas, keningnya lebar. Azajjal hawajib, alis Nabi besar Muhammad SAW itu bentuknya azajjal hawajib, alisnya Nabi besar Muhammad SAW itu bentuknya itu seperti busur panah begitu, melengkung, tidak lurus, agak melengkung sedikit. Sawabigha fi ghairi qarnin, tebal tapi alisnya Nabi itu enggak nyambung. Jadi ininya tidak nyambung. Dari alis kanan ke alis kiri itu enggak nyambung. Cuman tebal. Alisnya itu tebal. Sehingga kalau orang melihat dari kejauhan dikira dia alis Nabi itu nyambung. Makanya perempuan tadi yang bernama Ummu Ma'bad ini perempuan yang kemahnya disinggahi oleh Nabi ketika Nabi Muhammad pengen hijrah ke kota Madinah. Itu namanya Ummu Ma'bad. Dia ini menyifati Nabi dengan sifat yang luar biasa. Di sifat beliau tentang Nabi, beliau katakan Nabi itu akron. Apa akron? Alisnya nyambung. Nyambung. Sedangkan di sifat sahabat yang lain mengatakan tidak nyambung. Nah, digabungkan, disinkronkan hadis ini oleh ulama. Apa sinkronnya? Bagaimana caranya? Kata ulama, saking tebalnya alis Nabi besar Muhammad SAW, Ummu Ma'bad perempuan, kan perempuan berarti agak ada jarak sama Nabi. Nah, jarak Ummu Ma'bad
Perempuan ini melihat alis Nabi, itu saking tebelnya kelihatannya seperti nyambung. Padahal hakikatnya tidak nyambung. Jadi ada bagian sininya tuh yang gak ada bulu, terpisah, tidak nyambung bulu. Itu cara menggabungkan dua riwayat yang bertentangan. Karena yang meriwayatkan Nabi tidak nyambung alisnya adalah sahabat-sahabat yang setiap hari bersama Nabi, maka begitu cara menggabungkan dua riwayat tersebut. Jadi alis Nabi tebal, alis Nabi melengkung, tapi tidak nyambung, ada pemisahnya. Bainahuma irqun yudirruhul ghadab. Alis Nabi ini di antara dua alis Nabi di sini itu ada satu urat yang kalau lagi marah urat ini keluar. Jadi Nabi itu orang yang paling sempurna, mempunyai sifat kemarahan. Kalau ada orang yang nggak punya sifat marah, itu berarti nggak sempurna, kan begitu. Sifat marah kan perlu. Kayak Nabi Muhammad mengatakan the youth, istilahnya tidak punya harga diri, laki-laki yang nggak punya kecemburuan. Ketika melihat istrinya tidak menutup aurat dilihat oleh orang lain, kita nggak marah, ini namanya kita nggak punya rasa kecemburuan. Itu dikatakan oleh Nabi the youth, artinya laki-laki yang hina. Nabi orang yang paling sempurna sifat kemarahannya. Cuman marahnya Nabi di tempat-tempatnya gitu, bukan di sembarangan tempat. Kalau kita sekarang ini di tempat yang tidak boleh marah kita marah, di tempat yang harus marah kita diem, kan begitu. Nabi nggak begitu. Di mana tempat Nabi marah? Kalau ada hak Allah yang dilanggar, situ Nabi marah. Di Maulid Tiba. Wa idzan tuhika hurmatullah lam yakum ahadun bi ghadabih. Kalau di depan Nabi ada yang melanggar perintah Allah, tidak ada yang bisa menahan kemarahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hak pribadi Nabi, itu Nabi nggak pernah marah. Makanya ketika Nabi menasehati sahabat, ada sahabat datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, nasihati aku." Kata Nabi, "La taghdab, jangan marah." Nabi tahu ini orangnya temperamen, cepat marah, dikit-dikit marah, emosional. Sama Nabi dinasehati, jangan cepat marah. Yang sabar jadi orang. Di mana? Di hak-hak pribadi. Tentunya di hak-hak yang bukan berkaitan dengan syariat Allah. Tapi di syariat Allah kita harus wajib marah. Nah, termasuk kesempurnaan seseorang ketika marah, itu kalau pas marah dia ada urat di sini seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau lagi marah, itu ada urat di sini yang keluar, menunjukkan sifat marah yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa dari tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aknal irni lahu nurun ya'lu yahsubuhu man lam yata'amalhu asyam. Aknal irnin, hidung Nabi mancung hidung Nabi. Lahu nurun ya'lu. Nah, dari hidung ini kadang keluar cahaya. Jadi termasuk cahaya yang kadang kelihatan dari anggota tubuh Nabi, dari mulut, dari muka, dan dari hidung. Dari mulut, dari muka, dan dari hidung. Hidung beliau mancung, indah. Yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyam. Orang yang tidak memasati hidung Nabi, dikira hidung Nabi itu mancungnya meluncung ke indah. Lancip, tidak lancip. Jadi mancungnya hidung Nabi bukan dari bawah, dari atas sampai bawah, rata, tidak. Apa? Aknal irnin, ada sedikit lengkukan di tengah hidung Nabi Muhammad. Ini menunjukkan betapa detailnya sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidung Nabi mancung, tapi mancung itu bukan dari atas sampai bawah rata, begini, lancip,
lancip, tidak. Di tengah hidung yang mancung itu ada lekukan sedikit, itu menunjukkan hidung yang paling sempurna. Ada yang begitu hidung. Kalau kita perhatikan yang mancung-mancung itu kadang ada yang lancip begitu, ada yang besar hidungnya, kan gitu. Ada yang mancung, tapi mancungnya tadi tidak lancip, di tengahnya ada sedikit, tulangnya itu agak lengkung. Nah, itu hidung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keindahan yang luar biasa dari hidung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya sahabat bisa aja ngomong hidung Nabi mancung, kan selesai. Tapi saking detailnya mereka meriwayatkan sifat Nabi kepada kita, mereka nggak ngomong Nabi cuma mancung. Mancung Nabi, tapi mancungnya bukan lancip, mancungnya itu ada sedikit lengkukan di tengah-tengah tulang hidung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk bentuk amanah sahabat Nabi dalam meriwayatkan sifat Nabi besar Muhammad SAW, gunanya agar kita lebih mendekatkan diri dan lebih gampang untuk menkhayalkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan mendengarnya sifat-sifat Nabi Muhammad, kita bisa menkhayalkan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga khayalan-khayalan yang jelek, yang buruk keluar dari khayalan kita, yang melekat hanya khayalan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 24 jam mudah-mudahan di khayalan kita hanya ada Nabi Muhammad. Di hati kita hanya terekam Nabi Muhammad. Selain Nabi jangan sampai masuk khayalan kita. Selain Nabi jangan sampai masuk hati kita. Yang masuk ke khayalan kita, ke pikiran kita, ke hati kita, kita usahakan hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah insya Allah kita menjadi hamba yang dekat dengan Nabi di dunia dan di akhirat, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm